Halo kawan-kawan, kali ini saya akan berikan contoh gagal tapi masih untung. Di USD Canadian Daily saya melihat ada CSHK Sell, ada Sound Re-entry. Di H4-nya saya melihat ada EMA 50 dan top BB berhampiran, lalu ada doji. Kelihatan setup yang menarik ya. Nah, di H1-nya saya juga melihat ada ekstrim, TP wajib, dan MHV. BB juga mengerucut. Kelihatan sangat meyakinkan untuk kita entry. Entry saya di M15 untuk mengecilkan resikonya. Sekali lagi masih terlihat menggiurkan. Namun market bukanlah milik kita. Jadi tetap kita harus punya plan SLTP-nya. Oke. TP1 di mana? Karena di H4 ada CSHK buy, TP1 saya adalah di malunya H4. TP2 saya akan taruh di SND-nya daily atau EMA 50 atau low BB-nya daily. Ini adalah plan saya sejak awal ketika saya memutuskan untuk entry. Nah, di sini saya melihat weekly juga sudah ada di malo. Ini juga kondisi yang agak bahaya sebetulnya. Oke, kemarin ada di video kemarin ada yang nanya Fibo Musang di shadow atau di body, Bang. Dua-duanya boleh. Memang kalau secara basic Fibo Musang penarikan dari body ke shadow. Nah, kenapa kemarin pakai shadow ke shadow, Bang? Nah, shadow ke shadow itu adalah extend untuk maksimalnya sejauh apa. Karena menurut pengamatan saya nggak terlalu jauh beda. Namun yang intinya adalah di TF ketiga adalah full setup. Ini contoh ya, dari shadow ke shadow. Nah, 161-nya di sini. Namun jika dari body ke shadow, nah ini dia. Di daerah sini 161-nya. Jadi pakai yang mana, Bang? Terserah kawan-kawan nyamannya pakai yang di mana. Yang penting intinya itu adalah TF ketiga full setup. Oke? Yang penting juga tahu kapan kita TP, kapan kita SL. Harus punya rencana ya. Waktu trading tidak asal masuk. Oke, lanjut. Ini adalah 161 yang shadow, 161 yang body. Tak terlalu jauh beda. Yang penting kita tetap basic MTF, TF1, TF2, TF3. Oke. Nah, di TF2 sekali lagi tadi saya melihat CSHK buy. Ada kemungkinan re-entry buy di malo. Nah, ini yang patut diwaspadai. Ini adalah area TP1 saya. Karena ada kemungkinan harga akan melanjutkan perjalanan. Namun jika di break, harga akan melanjutkan penurunan ke bawah. Re-entry daily-nya berhasil. Jadi kita harus punya rencana-rencana cadangan. Tidak bisa punya satu rencana saja. Oke. Nah, sekarang kita tandai dulu SND di daily, di EMA 50 dan di low BB juga ada. Ini adalah SND-nya daily secara BPMA. Oke, sekarang harga sudah mulai lanjut turun perlahan, terlihat. Maka saya akan tandai malonya H4. Nah, ini akan saya buat TP1. Ketika sudah TP1 tertembus, saya akan buat SL plus sehingga resiko akan free. TP1 saya akan buat di malonya H4. TP2 saya akan buat di SND-nya daily. Jadi apapun resikonya, apapun keuntungannya saya sudah siapkan matang-matang. Ini penting ya kawan-kawan ketika kita trading. Jadi kita harus punya rencana-rencana lagi. Oke. Nah, sekarang
Apa yang terjadi? Ternyata TP1 saya sudah terjemput, ya. Maka saya akan buat SL plus sesuai dengan rencana. SL plus saya buat dengan TP tetap di daily SND. Kalau gagal, saya masih untung. Inilah yang harus dicamkan di mindset kawan-kawan. Trading plan itu harus bagus, detail, ada aturan jelas kapan entry dan exit, berapa risk dan rewardnya, dan kapan harus diam di saat market sedang tidak sesuai dengan plan. Karena market bukan punya kita hanya ikut saja. Oke, selamat mencoba, semoga menginspirasi.